Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nujuah dari Natasha dari kelas 4B. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika berorganisasi dalam Islam. Nah, organisasi adalah wadah untuk belajar, bekerja sama, dan mengembangkan potensi diri. Tapi dalam Islam, organisasi bukan hanya tentang kerjasama tim, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga akhlak dan adab di dalamnya. Nah, dalam Islam, organisasi bisa diartikan sebagai bentuk kerjasama dalam kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk saling membantu dalam mengajarkan hal yang benar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu selanjutnya, nilai-nilai etika dalam berorganisasi. Dalam Islam ada beberapa nilai utama yang menjadi dasar etika berorganisasi. Nilai-nilai ini penting supaya organisasi sejalan dengan baik dan mendapat ridha Allah. Poin-poinnya ada 8. Yang pertama, keikhlasan. Segala kegiatan dalam organisasi harus dilakukan dengan niat yang tulus, bukan karena ingin dipuji, dianggap hebat, atau mencari popularitas. Kalau niatnya ikhlas, setiap kerja keras yang kita lakukan akan terasa ringan dan bernilai ibadah. Lalu yang kedua, amanah dan tanggung jawab. Nah, setiap jabatan dalam organisasi adalah sebuah kepercayaan. Kalau kita sudah diberi tugas, kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sikap amanah menunjukkan kedewasaan dan kejujuran seorang. Anggota yang amanah akan membuat organisasi berjalan dengan lancar dan dipercaya oleh orang lain. Nah, lalu yang ketiga, musyawarah dan saling menghargai. Dalam organisasi kita harus terbiasa bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, musyawarah ini membuat setiap anggota merasa dihargai karena pendapatnya didengar. Nah, dari situ kita belajar bagaimana menerima perbedaan dan mencari solusi yang terbaik bersama. Nah, poin keempat, persaudaraan dan kekompakan. Anggota organisasi harus saling menghormati dan menjaga kekompakan. Kalau ada perbedaan pendapat, selesaikan dengan baik, bukan saling emosi. Saling mendukung satu sama lain dan membuat organisasi lebih kuat dan solid. Lalu poin yang kelima, disiplin dan adil. Organisasi yang baik harus diisi oleh orang-orang yang disiplin dan adil, datang tepat waktu, memenuhi aturan, dan membagi tugas dengan seimbang. Adalah bentuk dari etika yang baik. Kalau pemimpinnya adil dan anggotanya patuh, maka semua kegiatan bisa berjalan dengan tertib. Nah, selanjutnya yang keenam adalah rendah hati. Nah, walaupun punya jabatan tinggi, seorang pemimpin harus tetap rendah hati. Jabatan bukan alasan untuk merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, sikap rendah hati justru membuat kita dihormati dan disukai banyak orang. Nah, selanjutnya yang ketujuh, kerjasama dan tolong-menolong. Dalam organisasi tidak ada yang bisa sukses sendirian. Kita harus saling bantu, saling menguatkan. Jika ada teman yang kesulitan, kita bantu semampunya. Karena dalam organisasi itu butuh kekompakan dan lebih cepat mencapai tujuan. Lalu yang ke-8, keadilan dan kejujuran. Dalam organisasi kita harus jujur dalam perkataan dan tindakan. Jangan ada yang menipu, berbohong, menutupi kesalahan, dan mengambil hak orang lain. Sikap adil dan jujur akan menumbuhkan rasa percaya antar anggota. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dampak etika yang baik dalam organisasi. Ketika semua anggota menjaga etika, organisasi akan menjadi tempat yang positif dan menyenangkan. Hubungan antara anggota jadi harmonis, kerja tim makin solid, dan tujuan organisasi lebih mudah tercapai. Nah, selain itu, organisasi yang beretika juga akan dihormati di lingkungan luar. Mereka akan dikenal sebagai organisasi yang rapi, berprestasi, dan berkarakter yang baik. Sebaliknya, kalau etika diabaikan, misalnya sering tidak jujur, berbohong, egois, atau saling menjatuhkan, maka organisasi akan cepat hancur dan kehilangan kepercayaan. Nah, selanjutnya teladan dari Rasulullah SAW. Dalam sejarah, Rasulullah adalah contoh terbaik dalam memimpin dan berorganisasi. Beliau selalu mengutamakan musyawarah, menghormati para sahabat, dan adil dalam memimpin. Beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi dan selalu bersikap sabar dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dari teladan beliau, kita belajar bahwa seorang anggota maupun pemimpin organisasi harus memiliki sifat jujur, amanah, adil, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Nah,
Kesimpulannya, jadi teman-teman, etika berorganisasi dalam Islam bukan hanya sekedar teori, tapi harus diterapkan kehidupan nyata. Mulai dari hal kecil seperti datang tepat waktu, menghargai pendapat, jujur, dan tanggung jawab. Dengan etika, organisasi kita tidak hanya sukses secara duniawi, tapi kita juga mendapat keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.